definisinya adalah dia merupakan hasil dari perencanaan secara menyeluruh, baik itu yang diperlukan nanti untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air. Kemarin sudah saya jelasin ya, apa sih kegiatan-kegiatan dari konservasi, kegiatan dari pendayagunaan, terus pengendalian daya rusak air. Ya, tolong bisa direview nggak apa sih kegiatan konservasi? Zeno Yazid, apa Zeno? Zeno, Ya, Pak. bisa kamu jelaskan apa aja kegiatan contohnya kegiatan dari konservasi sumber daya air itu? Kegiatan mencari data dari sumber daya air, Pak. Oh, konservasi kalau mencari data. Contoh kegiatannya apa? Masa mencari data? Kemarin minggu lalu udah saya jelasin toh. Iya, Pak. Contoh-contoh kegiatannya. Hamzah Sungkar apa Hamzah? Iya, Pak. Contoh kegiatan dari konservasi SDA itu apa? Ini Pak, membuat bangunan pengendali sedimen, Pak. Oke. Bisa. Terus apa lagi? Konservasi SDA. Ada yang tahu? Pengawetan air bukan, Pak? Pengawetan air itu maksudnya di pendayagunaan air. Dia masuk ke pendayagunaan. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air. Iya. Nah, cara mengelola kualitas airnya itu bagaimana? Biasanya untuk menjaga kualitas air biar tetap terjaga, itu dilakukan konservasi SDA. Bagaimana itu caranya, contoh-contoh kegiatannya? Seperti kayak konservasi SDA itu reboisasi atau penghijauan, itu termasuk salah satu langkah dari konservasi SDA di bagian hulu ya, di hulu sungai. Itu bisa. Nah, terus ada terkait dengan pendayagunaan sumber daya air. Nah, ini bisa tadi pengawetan air. Pengawetan air berarti dia ditampung airnya ya. Ditampung di suatu tampungan, bisa berupa embung, bendungan, waduk, terus airnya dimanfaatkan, didaya gunakan. Bisa untuk air irigasi, bisa untuk PLTA, bisa untuk air baku. Gitu. Nah, ini untuk pengendalian daya rusak air, ini bisa dibuatkan bangunan-bangunan seperti check dam, sabu dam, itu untuk mengurangi sedimentasi yang terjadi di hilir sungai atau untuk mengurangi gerusan lokal. Itu biasanya dibangun ground seal. Ada yang pernah tahu nggak ground seal? Ground seal ini dia termasuk salah satu upaya pengendalian daya rusak air, berada di bangunan-bangunan air, contohnya kayak di bendung ada, di bendungan juga ada, di saluran juga ada. Dia biasanya mengurangi kecepatan aliran ya. Ada aliran air, loncatan air, ya. Nah, biasanya dia agak cekung kayak gini tempatnya, ground seal. Dia berfungsi untuk mengurangi kecepatan aliran biar tidak merusak lantai dari bangunan airnya, entah itu nanti spillway, entah itu bangunan air yang lainnya ya. Nah, pada prinsipnya
di rencana PSDA itu ada terkait dengan pendahuluan, gambaran umum, pemilihan strategi, dan inventarisasi sumber daya air. Pendahuluan terkait latar belakang, maksud tujuan, sasaran, gambaran umum terkait dengan karakteristik wilayah sungai, pengelolaan SDA, potensi, dan permasalahan sumber daya air. Yang ketiga adalah terkait dengan dasar pertimbangan dalam pemilihan strategi. Nah, ini seperti kita bikin alternatif pilihan ya. Dasar-dasarnya apa, baru nanti di 3.2 pemilihan strateginya. Ini. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan inventarisasi SDA. Apa aja Pak yang diinventarisasi? Terkait dengan data hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologisnya, kuantitas dan kualitas sumber daya air, kondisi lingkungan hidup, dan potensi yang terkait dengan SDA. Kelembagaan PSDA-nya, kondisi sosial, dan kebijakan terkait dengan PSDA, rencana strategis dan rencana pembangunan daerah. Nah, ini wajib ada di inventarisasi sumber daya air. Sama halnya kalau, nah ini yang kalau kita bisa bicara terkait dengan ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan Timur ya, itu wajib ada rencana PSDA-nya nih. Ya. Jadi wajib ada rencana PSDA. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan pembangunan ibu kota baru, itu kita harus merencanakan terkait dengan pengelolaan sumber daya airnya. Airnya nanti dari mana berasal, ngambilnya dari mana, terus penggunaannya berapa kubik, berapa orang. Nah, itu ketersediaan airnya kita harus mengecek kondisi hidrologisnya, curah hujannya berapa, terus ketersediaan air di sungai berapa, terus kebutuhan airnya berapa. Nanti ini bicara terkait dengan neraca air. Ya. Ini nanti itu bicara terkait neraca air, bicara ketersediaan air dan kebutuhan air. Debit andalannya berapa bisa dihitung. Nah, terus selanjutnya terkait dengan hidrometeorologis dan hidrogeologis. Hidrometeorologis ini terkait dengan penguapan, terus terkait dengan penyinaran sinar matahari, habis itu terkait dengan suhu. Ya, kalau hidrogeologis ini terkait dengan air tanah. Hidrogeologisnya, ada nggak potensi air tanahnya di dalam daerah tersebut? Ya. Nah, rencana PSDA ini memang harus memberikan beberapa pemilihan strategi alternatif. Itu. Nah, dalam analisis data dan kajian pengelolaan sumber daya air itu dilihat dari daerah resapan airnya ada enggak, daerah tangkapan airnya ada enggak, zona pemanfaatan sumber daya airnya ada enggak, DTA, daerah tangkapan air atau zona konservasi sumber daya air, pendaya gunaannya, sampai sistem informasi SDA-nya. Ya. Ini penting untuk rencana pembangunan SDA. Nah, dalam tahap inventarisasi sumber daya air, itu ada tahap pertama, yaitu terkait dengan pemilihan strategi dan pengumpulan data dan informasi SDA.
Kalau data dan informasi ini banyak sekali, ya, mulai tadi hidrogeologis, hidrologi, hidrometeorologis, dan lain sebagainya. Terus nanti dianalisis datanya ini. Nah, hasil analisisnya ini bisa menghasilkan satu peta daerah resapan air dan daerah tangkapan air. Terus ada peta zona pemanfaatan sumber air dan konsep metrik upaya fisik dan upaya non fisik. Nah, saya tanya ini, apa bedanya daerah resapan air dengan daerah tangkapan air? Haikal tahu nggak? Apa bedanya daerah resapan air sama daerah tangkapan air? Haikal tahu? Tahu nggak Haikal? Bentar, berarti lagi googling ini. Ya. Apa Haikal? Bedanya daerah resapan air dengan daerah tangkapan air? Tahu nggak? Apa Haikal? Kelamaan ya Haikal nih. Alfian, apa Alfian? Bedanya daerah resapan air dan daerah tangkapan air apa? Belum tahu sih, Pak. Bentar, Pak. Wah, bentar semua. Udah. Safa Abel apa? Safa Abel. Bedanya apa? Daerah resapan air sama daerah tangkapan air. Kalau resapan air, kalau tangkapan air tuh ini bukan Pak kayak dibuat gitu kayak bendungan mungkin. Kalau resapan air? Kalau resapan air kayak hutan atau tanaman. Hutan tanaman. Oke, ada yang lain? Aksal apa Aksal? Aksal. Apa Aksal? Aksal. Dari tadi saya panggilin nggak nongol, saya hapus aja, saya coret aja ya namanya tadi ya. Halo Aksal. Aksal, dari tadi saya panggil nggak noleh ya, nggak muncul. Aksal, saya hapus aja namanya. Mana Aksal? Aksal. Dari tadi dipanggil nggak nongol dia. Pokoknya nggak dipanggil, nggak muncul, saya coret absennya. Oke, ada lagi apa bedanya daerah resapan air sama daerah tangkapan air? Nita apa Nita? Iya Pak. Bedanya apa? Daerah resapan air sama daerah tangkapan air. Kalau menurut saya untuk tangkapan air sama resapan, kalau resapan air contohnya itu lahan-lahan yang masih ada tanah sama banyak tumbuhan gitu Pak, kayak hutan. Kalau tangkapan air saya masih rada bingung Pak. Oke. Oke, baik. Jawaban kita tadi benar ya, daerah resapan air itu daerah yang masih berupa hamparan tanah ataupun tanaman yang masih bisa meresapkan air. Tapi kalau daerah tangkapan air
itu adalah daerah yang dari sistem hidrologinya, aliran sungainya itu menjadi satu kesatuan atau catchment area. Jadi misal nih, kalau misalnya kalian mau menghitung terkait dengan kampus A, misal di Trisakti, kampus Trisakti ya. Nah, kalian cek nih, dia kampus ini catchment areanya atau daerah tangkapan airnya dari mana aja, berapa luasnya. Biasanya ini ada sungai, kampus itu ada beberapa sungai ya yang melintas. Nah, ini dilihat tangkapan airnya dari mana aja. Air yang masuk ke dalam satu wilayah. Itu namanya daerah tangkapan air. Bukan bendungan, bukan bangunan ya, tapi wilayah kalau daerah kalau catchment area. Jadi nanti kalau dalam perhitungan analisa hidrologi yang dilihat adalah daerahnya, bukan bangunannya. Kalau daerah tangkapan air seperti itu. Jadi jelas ya perbedaannya daerah resapan air sama daerah tangkapan air. Lanjut. Dalam ini nanti ada konsultasi tim teknis, setelah itu nanti ada PKM. PKM ini pertemuan konsultasi masyarakat ya. Jadi mereka ketika sudah menghasilkan analisa, peta, konsep, penanganan upaya fisiknya bagaimana, upaya non fisiknya seperti apa, baru nanti diadakan pertemuan dengan masyarakat tahap pertama. Nah ini baru nanti setelah ada pertemuan, ada pembahasan hasil PKM, baru nanti ada substansi dasar, ya seperti desainnya, seperti apa desain dasar upaya fisik dan upaya non fisik. Nah, ini terus habis itu ada terkait dengan strategi pemilihan dalam pengelolaan SDA. Strategi yang dipilih itu berdasarkan koordinasi dalam pengelolaan SDA. Biasanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional, anggaran, pertumbuhan investasi swasta, dan tata kelola pemerintahan, dan kecenderungan perubahan kondisi lingkungan maupun iklim. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan strategi. Ya, jadi anggaran pasti, pertumbuhan ekonomi ya, investasi dari pihak swasta ya, tata kelola pemerintahan dan dukungan politik maupun perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim. Nah, strategi ini biasanya memang membutuhkan lintas instansi dan koordinasi dari beberapa instansi yang berkaitan, itu memang membutuhkan waktu yang agak lama. Dan pertimbangan-pertimbangan secara teknis, secara sosial, secara budaya itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi memang nggak mungkin selesai dalam waktu yang singkat. Nah, terus inventarisasi terkait dengan SDA itu ada yang tadi sudah saya jelasin, hidrologis, kuantitas dan kualitas sumber daya airnya, kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan SDA. Nah, yang ini dicek adalah terkait dengan catchment areanya, erosinya, apakah rawan banjir, tidak, atau keanekaragaman hayatinya, ya, kondisi sanitasinya, terus potensi air yang bisa menjadikan pengelolaan SDA, misalnya potensi untuk pengembangan irigasi, industri. Nah, ini sebenarnya tantangan baru kalau misalnya kita itu lulusan teknik sipil, ini mau bikin ibu kota negara baru, pasti nanti ke depannya lulusan teknik sipil ini banyak dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota negara. Ya, salah satunya inventarisasi SDA, rencana pengelolaan SDA. Ini pasti nanti dibutuhkan banyak tenaga ahli dari
sumber daya air, tenaga ahli dari bidang planologi, perencanaan wilayah kota, terus tenaga ahli untuk bidang struktur, terus tenaga ahli bidang geoteknik. Itu pasti banyak sekali nanti ya, karena proyeknya besar dan berjangka panjang. Terus ada terkait dengan sumber air dan prasarana sumber daya air, kelembagaan pengelolaan SDA, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kumpulan data SDA itu bisa diperoleh dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau pengumpulan data primer seperti diskusi dan wawancara, atau pengumpulan topografi, atau penyelidikan geologi tanah. Bisa dengan sondir, handbore, terus test pit, ya. Terus lagi, ini betul ini. Nah, ini contoh hasil analisis dari rencana PSDA daerah resapan air dan daerah tangkapan air. Ini gambarnya kurang jelas ya, anunya apa ya, warnanya. Nah, daerah resapan air kawasan lindung untuk air tanah yang tidak diperuntukkan bagi pemanfaatan sumber air. Nah, daerah tangkapan air kawasan lindung untuk air permukaan ya, yang dapat diperuntukkan sebagai daerah pemanfaatan sumber air. Itu daerah catchment area. Oke, kalau dilihat di gambar sini, daerah tangkapan air, ini kan ada warnanya ya. Ini karena kurang jelas, ya. Nanti saya carikan yang baru ya, lebih jelas. Terus ini hasil analisis rencana PSDA, daerah resapan air, daerah tangkapan air, dan zona pemanfaatan SDA. Jadi hasilnya berupa peta tematik ya, daerah mana aja yang termasuk daerah resapan air, termasuk daerah tangkapan air, dan termasuk pemanfaatan zona SDA. Nah, setahu saya yang warna ini ada kawasan budaya ini ya. Nah, hasil analisis yang berdasarkan peta tematik tadi itu nanti dilanjutkan terkait dengan desain awal atau desain dasar. Desain dasarnya itu terkait dengan dua upaya fisik dan upaya non fisik. Ya, dilengkapi dengan desain dasar, perkiraan kelayakan, desain upaya fisik paling sedikit memuat lokasi, tata letak, tipe, dan ukuran bangunan. Dalam menyusun desain dasar itu diperlukan pengukuran topografi. Ini. Semua proyek apapun, baik kecil maupun besar, mau membangun rumah 5 rumah maupun bangun perumahan 5 hektar, itu semua wajib ada pengukuran topografinya. Apalagi kalau dalam bidang SDA, baik itu irigasi, air baku, bendungan, semua itu harus ada pengukuran topografi dan penyelidikan geoteknik nih. Terus desain dasar upaya non fisik paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, ya. Nah, jenis-jenis kegiatannya apa nih? Bisa terkait dengan pemeliharaan jaringan atau pemeliharaan sampah biar tidak mencemari kuantitas air sungai. Bisa. Terus perkiraan kelayakan meliputi perkiraan biaya untuk upaya fisik dan non fisik, ya.
kelayakan ekonomi dan teknis. Nah, kalau dibuatkan di sebuah metrik, ya, ini ada terkait dengan aspek apa yang dibahas, sasarannya apa, strategi yang dipilih apa, dan upayanya. Upayanya harus ada dua, terkait non fisik maupun fisik. Nah, terkait misal ini pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Sasarannya adalah target yang akan dicapai dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Strategi yang dipilih wadah koordinasi pengelolaan SDA wilayah sungai. Nah, wilayah sungai ini besar banget ya. Ada yang wilayah sungai melintasi kabupaten, kota, ada pun wilayah sungai yang melintasi provinsi. Ya. Jadi kalau misalnya lintas kewenangan kabupaten atau kota ataupun provinsi, itu memang harus dibuat wadah koordinasi pengelolaan SDA-nya. Jangan sampai tumpang tindih kebijakan, tumpang tindih anggaran, itu sering terjadi. Ya. Terus ada upaya non fisik, contoh terkait dengan pengaturan pelestarian daerah resapan air dan daerah tangkapan air. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian daerah resapan dan tangkapan air. Nah, secara fisik, bagaimana pengelolaan kawasan daerah resapan air ini melalui rehabilitasi daerah resapan air dan daerah tangkapan air. Nah, rehabilitasinya ini bisa macam-macam. Bisa mengembalikan misalnya kawasan yang kedap air dijadikan kawasan yang resap air. Ya. Contoh, pengendalian pemanfaatan sumber air. Pengaturan non fisiknya pengaturan pengambilan kuantitas air pada sumber-sumber air berupa perizinan dan pelarangan pemanfaatan air, pengembangan sistem informasi perizinan. Nah, fisiknya dia pengadaan software dan hardware untuk pengembangan sistem informasi perizinan. Contohnya seperti itu ya. Terus ini ada pengisian air pada sumber air. Non fisiknya pengaturan prosedur dan perizinan pengisian air pada sumber-sumber air. Fisiknya pembinaan aliran air antar das atau sudetan. Bisa ini pernah terjadi di das mana ya? Di Jawa Barat tuh ada dia bikin sudetan untuk banjir ya, terutama mengalirkan banjir ya. Jadi bikin sudetan itu sering terjadi. Masuk salah satunya kayak di banjir Kanal Barat maupun banjir Kanal Timur, itu adalah dia bikin jalannya air biar tidak menumpuk di Sungai Ciliwung semuanya. Terus ada memelihara kondisi anak sungai, imbuhan air tanah, dan buat hujan buatan jika waduk danau mengering akibat kemarau panjang. Nah, yang hujan buatan ini, nomor 4, ini sudah sering dilakukan oleh lembaga instansi pemerintah, BPPT. Kalau sekarang udah nggak ada ya BPPT ya. Sekarang diganti BRIN. Dulu pernah dilakukan persemaian di udara atau di awan pakai garam biar terjadi hujan buatan. Ya. Jadi kalau misalnya waduk kering itu sangat berbahaya sekali, waduknya banjir juga berbahaya sekali. Jadi memang harus impas ya, harus normal dalam kondisi normal. Ada pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Ada terkait dengan non fisiknya pengaturan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi. Terus untuk upaya fisiknya pembangunan jaringan drainase, bisa pembangunan jaringan pengumpul air limbah atau pembangunan IPAL secara terpusat baik untuk limbah rumah tangga, industri maupun yang lainnya.
Nah, ini contoh desain dasar dari upaya fisik ya. Jadi misal ini ada metode analisisnya terkait dengan analisis debit supresi mengacu SNI tahun 89, ya tipe bangunannya pasangan batu atau beton. Ya. Jadi seperti ini gambarnya, ada tinggi muka air, ada lebar saluran. Ya. Ini termasuk contoh desain dasar dari upaya fisik ya. Nah, terus tahap kedua penyusunan, kalau yang tadi tahap 1 ya. Nah, ini tahap 1 dia terkait dengan inventarisasi sumber daya air. Kalau yang tahap 2 tadi, nah, terkait dengan penyusunan. Nah, yang tadi sudah ada terkait dengan konsep metrik dasar ya. Tadi sudah ada konsep metrik dasar. Yang ini tadi. Nah, ini sudah ada konsep metriknya, baru kita bahas lagi di tahap PKM tahap kedua atau pertemuan konsultasi masyarakat. Nah, di situ dibahas ya. Baru nanti ada terkait dengan rancangan rencana PSDA. Ya. Baru ketika itu ada pengumuman secara terbuka, baru nanti ditinjau kembali, kalau misalnya ada akan ditinjau dan diklarifikasi, kalau tidak ada langsung proses penetapan terkait dengan wadah pengelolaan SDA. Nah, memang pada prinsipnya banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air ini. Selama ini saya selalu bekerja di bidang SDA, itu memang kesulitan dalam bidang koordinasinya, terutama ya. Misal nih Sungai Cisadane ya. Misal ada Sungai Cisadane. Nah, Sungai Cisadane ini misalnya di sini ada bendung. Di sini ada bendung ya. Terus di sini ada bendung lagi. Di sini ada bangunan air yang lain. Di atasnya di hulunya sini ada apa namanya? Bendungan. Ya. Nah, ini pengelolaannya beda. Terus yang ini pengelolaannya beda. Ini pengelolaannya misalnya ini dipegang pusat, ini dipegang daerah, ini pegang daerah, terus nanti ada yang dipegang secara swakelola sendiri. Padahal air yang mengalir di Cisadane ini itu harus dikontrol. Jadi nggak boleh air yang dari bendungan di atas ini diambil semua tanpa menghitung untuk menyediakan air yang ada di bangunan yang di hilirnya. Jadi neraca air dalam satu sungai per hari, per bulan, per tahun itu harus dihitung. Kalau misalnya ternyata airnya yang di sini sudah habis atau kurang mensuplai air yang di sini, kasihan yang di sini. Di sini pasti akan teriak-teriak ini. Kok airnya nggak ada? Ini bendungnya bisa buat irigasi. Misalnya di sini ada atau ada bendungan lagi, nah itu pasti akan teriak-teriak tuh orangnya. Jadi emang agak ribet, agak riweh kalau terkait dengan koordinasi pengelolaan sumber daya air. Karena melibatkan banyak instansi, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pemikiran, dan melibatkan banyak kepentingan juga.
Terus ada terkait dengan penetapan wilayah sungai lintas negara. Nah, ini yang repot, ya, Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai menyusun rancangan PSDA wilayah sungai, proses penetapan, proses penyusunan dulu, baru nanti Dewan SDA membahas dan memberikan pertimbangan, baru Balai Besar menyampaikan rancangan SDA, nanti baru Menteri yang akan membuat keputusan terkait dengan penetapan rencana PSDA wilayah sungai. Nah, kalau yang penetapan wilayah sungai provinsi, itu kurang lebih harus melewati gubernur, ya, dua gubernur, gubernur A dan gubernur B kalau misalnya dua provinsi. Tapi kalau misalnya ada yang lintas 3 provinsi, ya berarti harus 3 provinsi ya. Nah, nanti langsung dilanjutkan ke wadah koordinasi PSDA, baru ujung-ujungnya balik lagi ke Balai Besar atau Kementerian PUPR. Ya, balik lagi ke Menteri, ujung-ujungnya ke Menteri. Sama juga kalau misalnya wilayah sungai strategis nasional, ya, itu semua akan kembali ke Menteri, baik itu yang lintas kabupaten kota, lintas provinsi, ya. Penetapannya, nah yang penetapan lintas kota ini sebenarnya gubernur, tapi kadang kalau yang gubernur ini pun ketika ada proyek dari PUPR pusat ya mau masuk ke wilayah sungai yang ada di lintas kabupaten kota, itu tidak serta-merta diizinkan atau diperbolehkan. Ya. Memang hal ini menjadi dampak yang luar biasa. Kalau misalnya ada proyek-proyek SDA, itu akhirnya menghambat pekerjaan konstruksinya, menghambat perizinannya, ya, bahaya sekali ini. Memang apa ya, terlalu banyak aturan juga bikin timpang tindih terkait dengan aturan dari pusat, aturan dari provinsi, aturan dari daerah, kota maupun kabupaten. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan nggak? Kalau ini wilayah sungai dalam kota maupun kabupaten, itu sebenarnya sungai-sungai kecil ya. Jadi kalau sungai itu ada ordenya, order 1, order 2, order 3, order 4. Kalau yang wilayah sungai dalam kota ini, berarti dia biasanya masuk di order 4. Jadi kalau misalnya ada wilayah sungai, nyabang-nyabang gini ya. Ini order 1, yang ini order 2, ini order 3, ini bisa order 4. Jadi air sungai yang di sini masuk ke sini, air dari order 3 masuk ke order 2, air order 2 masuk ke order 1. Nah, biasanya yang dalam kota ini adalah yang order 4 ini, order 4 atau bahkan order 5. Seperti itu ya. Oke, baik, ada yang tanyakan? Nanti tugasnya kalian akan saya kasih pembagian wilayah sungai per masing-masing kelompok. Ya. Per masing-masing kelompok bikin tugas wilayah sungai, mulai dari pemanfaatan wilayah sungainya, terus pendayagunaannya bagaimana, pengendalian daya rusak airnya bagaimana. Ya, konservasinya juga bagaimana nanti dalam wilayah sungai tersebut. Ya, minggu depan nanti saya siapkan dulu terkait dengan pembagian wilayah sungainya. Ya, ada 7 kelompok, berarti ada 7 wilayah sungai. Oke, baik, ada yang tanyakan? Dari saya belum. Belum. Oke.
Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Udah pada absen kan tadi ya.